Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi struktur dan fungsi asam nukleat. Silahkan disimak baik-baik ya. Kita langsung aja masuk ke materi pertama, yaitu berkaitan dengan struktur asam nukleat. Nah, asam nukleat itu sendiri merupakan untaian dari nukleotida. Ya, jadi struktur utamanya itu adalah nukleotida. Nukleotida itu terdiri dari apa aja? Terdiri dari 3 komponen. Bisa dilihat, yaitu gula pentosa. Kenapa disebut gula pentosa? Kalian tahu sendiri karena dia memiliki 5 atom C. Atom C1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan atom C nomor 5. Ini gula pentosa. Kemudian dia juga punya basa nitrogen. Ini basa nitrogen. Kemudian dia punya gugus fosfat. Nah, kalau ada struktur molekul atau senyawa yang dia memiliki 3 komponen ini, ada gula pentosa, ada basa nitrogen, dan ada gugus fosfat, ini dinamakan struktur nukleotida. Tapi kalau dia tanpa fosfat, ya, hanya basa nitrogen dan gula pentosa, maka disebut struktur nukleosida. Oke, next kita bahas satu-satu, mulai dari gula. Gula ini gula pentosa karena dia punya 5 atom C. Yang membedakan gulanya ini gulanya jenisnya ribosa dan deoksiribosa. Kita lihat bedanya gula ribosa sama deoksiribosa apa sih? Gula ribosa kalau dilihat dari struktur, bisa dilihat di sini atom C-nya 5 ya, C1, C2, C3, C4, C5. Nah, kemudian di atom C nomor 2, dia memiliki gugus hidroksil atau OH. Sedangkan deoksiribosa, kalian bisa dilihat dari namanya adalah deoksi. D itu berarti dia kehilangan atau tereduksi. Oksi itu berarti senyawa oksigen, senyawa O. Deoksi artinya berarti gula pentosa yang kehilangan 1 atom O, ya. Nah, di mana letaknya? Ya di atom C nomor 2. Jadi pada gula deoksiribosa ditulisnya 2-deoksiribosa. Karena pada atom C nomor 2 dia kehilangan 1 atom oksigen. Di deoksi itu artinya kehilangan 1 atom oksigen pada atom C nomor 2. Jadi dia hanya berikatan dengan atom H. Itu bedanya gula ribosa dan deoksiribosa. Gula ribosa ini dia ada pada rantai RNA, ya, pada struktur RNA, sedangkan deoksiribosa dia pada rantai DNA. Gitu, ini bedanya. Sudah, penomorannya sudah jelas ya, C1, C2, C3, C4, C5. Kemudian ini juga sama, C1, C2, C3, C4, C5. Sama persis strukturnya, yang membedakan hanya tadi ada atom O atau gugus hidroksil pada atom C nomor 2, dan di deoksiribosa kehilangan 1 atom O di atom C nomor 2. Oke, sudah. Kita masuk ke basa nitrogen. Basa nitrogen ada 2. Ada basa purin dan ada basa pirimidin. Kalian bisa dilihat untuk basa pirimidin ya. Basa pirimidin ini dia hanya punya 1 cincin. Sedangkan basa purin strukturnya dia punya 2 cincin heterosiklik. 1 cincin siklik itu artinya 1 cincin ini ya. Strukturnya itu berkaitan, saling berikatan. Tidak ada struktur yang terbuka, itu artinya siklik. Sedangkan yang purin ini dia heterosiklik, artinya dia punya 2 struktur cincin tapi yang sifatnya sebenarnya berbeda. Kita bisa dilihat pada basa pirimidin dia punya 2 atom N. Penomoran pada pirimidin dimulai dari atom N yang dekat dengan gugus metil yang punya ikatan rangkap 2. Jadi patokannya adalah ini. Nah, ini adalah gugus metil ya, CH ini.
gugus metil yang punya ikatan rangkap CH, berarti kan yang sebelah sini ya. Atom N paling dekat dengan gugus metil yang berikatan rangkap ini itu diberi nomor 1 pada pirimidin. Atom N yang paling dekat mana? Ini kan berarti. Kemudian penomorannya searah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Pada basa purin punya 2 atom N. Sekarang kalau pada basa pirimidin, maaf. Kalau pada basa purin dia punya berapa atom N? Dia punya 4 atom N. Terus penomorannya gimana? Penomorannya sedikit berbeda dengan basa pirimidin. Tapi yang kita lihat itu cincin utamanya dulu. Ini cincin utama ya. Ini cincin utamanya basa purin. Penomorannya bukan dari atom C yang punya ikatan rangkap, tapi kebalikannya. Dimulai dari, kita lihat atom C atau gugus metil yang tidak berikatan rangkap. Nah, gugus metil yang tidak berikatan rangkap itu kan yang ini ya. Sebentar. Mungkin perlu saya kasih coretan. Nah, kita lihat di sini ada gugus metil yang berikatan rangkap. Sedangkan ini adalah gugus metil atau atom C yang tidak berikatan rangkap. Nah, patokannya ini ya. Ini yang berikatan rangkap, maka pada basa pirimidin tadi atom N yang paling dekat mana? Itu yang diberi nomor 1. Sedangkan pada basa purin kebalikannya. Atom N yang paling dekat dengan gugus metil yang tidak berikatan rangkap. Ini tidak berikatan rangkap. Maka atom N yang terdekat mana? Ini. Nah, ini ya yang diberi nomor 1. 1. Kemudian penomorannya dibalik. Kalau tadi searah dengan jarum jam, kalau ini berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 7-nya mana? 7-nya di cincin sekundernya. Tadi ini cincin utama ya. 7-nya ada di cincin sekundernya. 7, 8, 9. Gitu. Jadi penomoran pertama kali itu selalu di atom N kalau pada basa nitrogen. Cuma atom N-nya yang mana? Ya, ini tadi patokannya. Atom N kalau penomoran di pirimidin dimulai dengan atom N yang dekat dengan atom C yang punya ikatan rangkap atau gugus metil yang berikatan rangkap. Tapi kalau pada basa purin itu dimulai dengan atom N yang paling dekat dengan atom C yang tidak berikatan rangkap. Gitu. 7, 8, 9. Oke. Ini sudah basa pirimidin. Kita kenal ada sitosin dan timin. Kalau pada DNA, kalau di RNA disebut urasil. Sedangkan basa purin itu kita kenal ada adenin dan ada guanin. Gitu. Oke, untuk struktur basa nitrogen semoga bisa dipahami ya untuk penomorannya. Nextnya apa? Nextnya basa nitrogen purin dan pirimidin. Oh, ini tadi ikatannya ya. Ikatannya antara gula pentosa berikatan dengan basa nitrogen purin di atom N nomor 9. Ini gula pentosa, dia berikatan dengan basa N selalu di atom C nomor 1. Tapi kalau di basa nitrogennya, kalau di purin dia di atom N nomor 9. Beda lagi. Kalau di pirimidin gula pentosanya juga selalu berikatan di atom C nomor 1 dan atom N nomor 1. Kalau pirimidin ya. Pirimidin C1 dengan N1. C1 dengan N1. Tapi kalau purin C1 dengan N9. Betul.
Itu ikatan antara basa nitrogen dan gula pentosa. Kemudian kita masuk ke gugus fosfat. Gugus fosfat itu dia selalu berikatan di atom C nomor 5 dari gula pentosa. Ini ya, atom C nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini atom C nomor 5. Jadi gula pentosa selalu berikatan di atom C nomor 5 pada gula pentosa. Pada struktur satu nukleotida. Nanti beda lagi ketika nukleotidanya itu dalam bentuk polinukleotida ya. Nanti kita bahas di belakang. Kalau mononukleotida itu gugus fosfat berikatan di atom C nomor 5. Kemudian di sini ada struktur ester fosfat. Untuk struktur ester fosfat sendiri ini apabila nukleotida tadi antara gula pentosa, basa nitrogen, dia berikatan dengan lebih dari satu fosfat. Ini disebut struktur ester fosfat. Kenapa struktur ester fosfat? Sebenarnya struktur ester sendiri itu kan ada rumusnya kan RCOOR ya. Jadi rantai samping COO rantai samping. Tapi pada ester fosfat atom C itu disubstitusi dengan atom P atau atom fosfat. Jadi bentuknya ya RPOOR gitu. Ini. Nah, untuk struktur ester fosfat ini antara fosfat yang satu dengan fosfat yang di luar struktur nukleosida atau nukleotida ini dia bisa berikatan. Jadi fosfat berikatan dengan fosfat. Ini struktur fosfat. Jadi kalau di sini dia punya basa nitrogen adenin, kemudian berikatan dengan gula pentosa, dia punya satu fosfat, maka disebut adenosin monofosfat atau AMP. Ini 5 karena dia berikatan dengan atom C nomor 5 ya. Kemudian jika dia punya 2 fosfat, maka disebut adenosin difosfat atau ADP. Kalau dia punya 3 fosfat namanya adenosin trifosfat atau ATP. Itu. Jadi ATP itu adalah struktur nukleotida. Kalian jangan bingung. Nanti ada pembahasannya juga untuk setiap metabolisme seluler ya. Kalian pasti akan sering kenal dengan istilah ADP, ATP. Gitu. Oke, ini gula pentosanya kalau berupa gula pentosa ribosa. Kalau gula pentosanya berupa gula pentosa deoksiribosa ya sama, cuma tinggal ditambah deoksiadenosin monofosfat, deoksiadenosin difosfat, deoksiadenosin trifosfat. Bedanya apa? Bedanya hanya terletak di gula pentosanya. Gula pentosanya ini deoksiribosa, yang ini gula pentosanya ribosa gitu. Semoga nggak bingung ya. Tadi sudah basa purin dan pirimidin. Oke, gugus fosfat sudah, ester fosfat sudah. Nah, ini. Jadi pada intinya nukleotida yang kalian sebut nukleotida itu berarti mono ya, bentuk mononukleotida. Kita sering sebutnya hanya nukleotida saja. Tapi kalau sudah dalam bentuk asam nukleat itu berarti bentuknya polinukleotida. Bisa kita sebut kalau nukleotida itu mono, kalau asam nukleat itu polinukleotida. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari tentang asam amino dan protein. Nah, asam amino adalah bentuk monomernya, sedangkan protein adalah bentuk polimernya. Sama dengan ini, nukleotida itu bentuk monomernya, asam nukleat adalah bentuk polimernya. Gitu. Asam nukleat nanti kita kenal ada asam nukleat berupa DNA dan juga RNA. Nah, ini kalau kita buat suatu ilustrasi ya, satu gula pentosa tadi berikatan dengan gugus fosfat.
berikatan dengan nitrogen. Atau kalau satu gula ini berikatan dengan nitrogen, ini berarti struktur nukleosida. Kalau 3 ini nukleotida, gitu ya. Tapi kalau nukleotida bergabung dengan nukleotida, bergabung lagi dengan nukleotida, inilah yang disebut dengan asam nukleat, gitu. Nah, untuk ikatan yang ada di dalam asam nukleat, tadi kita sudah bahas mononukleotida, kemudian polinukleotida itu berarti adalah kumpulan dari nukleotida atau asam nukleat itu sendiri. Maka ikatan yang ada di dalam asam nukleat atau polinukleotida itu ada beberapa jenis. Satu yang sering kalian dengar dan sudah kalian pelajari juga di SMA, cuma mungkin belum detail ya. Itu ada ikatan fosfodiester. Apa sih ikatan fosfodiester? Ini di sini sudah saya tulis juga, tapi kalau menurut penjelasan gambar ini bisa kalian pahami. Ikatan fosfodiester adalah ikatan yang menghubungkan antara gula pentosa yang satu atau antara nukleotida yang satu dengan nukleotida yang lain, dihubungkan melalui gugus fosfat. Pada atom C nomor 5 di gula pentosa yang satu dengan atom C nomor 3 di gula pentosa selanjutnya. Itu semoga nggak bingung ya. Saya ulangi, boleh kalian baca di tulisan ini atau lihat di gambar juga boleh. Tapi kalau saya lebih suka mendefinisikan segala sesuatu itu, terutama berkaitan dengan struktur ya, karena saya tidak terlalu suka definisi tekstual. Kalau berkaitan dengan struktur, saya lebih suka melihat gambarnya kemudian saya definisikan sendiri, dan itu lebih mudah dipahami, jadi nggak akan lupa. Jadi ikatan fosfodiester adalah ikatan yang menghubungkan antara satu nukleotida dengan nukleotida yang lain, dihubungkan dengan ikatan fosfat antara atom C nomor 5 dengan atom C nomor 3 di gula pentosa selanjutnya. Itu ya. Atom C nomor 5 dengan atom C nomor 3. Nah, ini adalah ikatan fosfodiester. Sifatnya ini berupa ikatan kovalen. Semoga kalian gak lupa dengan ikatan kovalen. Dulu di pertemuan pertama sudah saya jelaskan tentang ikatan kovalen, ikatan ion, ikatan hidrogen. Nah, itu ikatan fosfodiester. Kemudian selain ikatan fosfodiester, kita juga mengenal ya, ini ikatan fosfodiester, kita juga mengenal ada ikatan hidrogen. Kalau ikatan fosfodiester menghubungkan antara gula pentosa dengan gula pentosa dari nukleotida 1 dengan nukleotida yang lain di atom C nomor 3 dan nomor 5. Sedangkan untuk ikatan hidrogen adalah ikatan yang menghubungkan antara basa nitrogen, antara basa purin dan basa pirmidin. Ini kalau antara timin dan adenin itu ikatannya 2, ikatan hidrogennya, tapi antara ikatan guanin dan sitosin ikatannya 3, ikatan hidrogennya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Nah, jadi ikatan hidrogen di sini terbentuk antara atom H ya dengan gugus karbonil, atau antara atom H dengan atom O di gugus karbonil. Ini adalah ikatan hidrogen. Ini 2,8 apa? Ini panjangnya ya, panjangnya 2,8 Armstrong. Sedangkan untuk yang antara atom hidrogen dengan atom N itu panjangnya lebih panjang, yaitu sekitar 3
Armstrong. Ini terbentuknya ada dua ikatan hidrogen antara adenin dan timin. Semoga kalian masih ingat ya, ikatan hidrogen adalah apa? Ikatan hidrogen dulu di pertemuan pertama sudah saya jelaskan loh, jadi saya tidak menjelaskan lagi di sini untuk ikatan hidrogennya. Yang jelas untuk di sini dia atom H berikatan dengan atom O dan atom H berikatan dengan atom N. Kemudian untuk yang guanin dan sitosin juga sama, dia terbentuknya 3 atom hidrogen. Terbentuknya 3 ikatan hidrogen antara atom H dengan O, atom H dengan N, dan atom H dengan O. Panjangnya juga kisarannya sekitar 2,8 sampai 3 Armstrong. Itu ikatan hidrogen. Nah, untuk yang lebih detailnya lagi. Kemudian selain ikatan hidrogen, kita juga mengenal ada ikatan glikosida ya. Ikatan glikosida adalah ikatan yang terbentuk dari 2 gula. Tapi di sini kok namanya juga glikosida, Bu? Iya, tapi di sini karena terbentuknya bukan dari 2 gula. Sebentar. Saya bisa tuliskan nggak ya? Terbentuknya bukan dari 2 gula, terbentuknya antara gula pentosa dengan basa nitrogen, maka ikatan glikosidanya namanya ikatan N ini dari nitrogen ya, N beta glikosida atau N beta glikosidil juga ada yang menyebutnya N beta glikosidik, sama, yaitu ikatan antara gula pentosa, glukosa ini gula, dengan atom nitrogen, dengan basa nitrogen, gula dengan basa nitrogen disebut ikatan glikosida. Kalau strukturnya antara gula dan basa nitrogen, strukturnya tadi apa? Nukleosida, tapi ikatannya namanya N beta glikosida. Itu ya. Oke, tadi sudah ikatannya, berarti ada 3 ikatan N beta glikosida, yaitu antara gula pentosa dan basa nitrogen, ikatan hidrogen antara basa nitrogen dengan basa nitrogen, sedangkan ikatan fosfodiester antara gula pentosa yang satu dengan gula pentosa di nukleotida selanjutnya. Oke, itu ikatannya. Nah, kita masuk ke struktur asam nukleat. Strukturnya ada struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kalian nggak usah bingung. Untuk struktur primer itu sendiri adalah struktur asam nukleat biasa ya, polinukleotida biasa. Tadi struktur yang ini juga kita sebut sebagai struktur primer. Jadi struktur primer itu biasa. Struktur primer itu urutan linier nukleotida yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan fosfodiester. Ya. Ini struktur primer, tadi strukturnya linier. Jadi gula, terus fosfat, ada basa nitrogen, kemudian gula berikatan dengan fosfat lagi di bawahnya, berikatan lagi dengan basa nitrogen, gula pentosa, kemudian berikatan dengan basa nitrogen, dan seterusnya, berupa linear ya, dia tidak ada pasangannya. Kemudian kalau yang struktur sekunder, untuk struktur sekunder ini berupa struktur DNA atau RNA. Jadi ada interaksi antara basa. Kalau tadi kan hanya satu ini aja ya. Kalau struktur primer itu hanya satu ini aja. Nah, satu ini aja. Ini struktur primer. Tapi kalau struktur sekunder itu dia sudah ada 2, sudah berpasangan. Sudah double helix, itu DNA dan RNA contohnya. Nah, untuk struktur ini mungkin sudah dijelaskan juga untuk kelompok presentator ya, bahwa
struktur DNA dan RNA itu dia punya sifat antiparalel. Antiparalel itu gimana, Bu? Antiparalel itu untuk asam nukleat yang satu, rantai yang satu berjalan dari arah 5 ke 3. 5 itu artinya di sini ujung 5. Karena di sini fosfat, ujungnya fosfat, dia berikatan dengan atom C pada gula pentosa nomor 5. Sedangkan ujung 3 karena di atom C atom C nomor 3 di gula pentosa dia berikatan dengan gugus hidroksil atau gugus OH. Makanya di sini berjalan dari 5 ke 3. Kalau dia tidak di bagian ujung, dia selalu berikatan dengan fosfat lagi ya. Fosfat, gula pentosa, fosfat. Nah, ini ujung 3 berikatan dengan fosfat lagi. Kemudian ini ujung 5. Ujung 3 berikatan dengan fosfat lagi. Nah, ini pada di ujung 5. Ujung 3 berikatan dengan fosfat lagi. Terus, tapi kalau dia sudah di bagian ujung, maka atom C nomor 3 dia tidak berikatan dengan gugus fosfat lagi, tapi berikatan dengan gugus hidroksil atau OH. Gitu. Nah, sifat antiparalel, maka pasangan asam nukleatnya ini rantainya berjalan kebalikannya dari ujung 5 ke ujung 3. Tuh ya, jadi sifat antiparalel. Di sini ujung gugus fosfatnya di sini, kemudian gugus hidroksilnya ada di sini. Ini sifatnya antiparalel DNA. Dari ujung 5 ke 3, kemudian pasangannya dari ujung 3 ke 5. Gitu. Nah, untuk perbedaan struktur DNA dan RNA saya yakin kalian juga sudah paham. Dari gulanya tadi, gulanya ribosa, untuk DNA gulanya deoksi ribosa. Biasanya untuk RNA ada adenin, guanin, sitosin, urasil. Kalau DNA ada adenin, guanin, sitosin, timin. Kemudian RNA biasanya berupa rantai tunggal, kalau DNA berupa rantai ganda. Itu atau double helix ya. Sifatnya antiparalel untuk yang DNA. Nah, untuk struktur tersier dan kuartener atau kuarter ini dulu di biosel sebenarnya sudah dibahas juga nih. Bisa ingatkan lagi aja. Jadi struktur tersier itu bentuk 3 dimensi, di mana seluruh rantai asam nukleat atau polinukleotida itu dilipat. Contohnya apa? Contohnya kromatin. Jadi dari untai DNA tadi double helix ya, itu dia akan berikatan dengan protein namanya protein histon. Nah, ketika berikatan dengan protein histon itu kan struktur DNA dia kemudian akan melipat-lipat ya, mengelilingi struktur histon. Kemudian saling memadat. Nah, memadat itu kan juga dia melipat lagi. Itu struktur kromatin. Itu disebut struktur tersier dari asam nukleat. Kemudian kalau struktur kuarternya maka sudah dalam bentuk kromosom. Dari kromatin tadi dia kemudian kan melilit-lilit lagi. Nah, itu membentuk kromatid. Kromatid menjadi kromosom. Mungkin lebih jelasnya gini ya. Yang ini atau yang ini? Oh, ini aja nih. Nah, ini tulisannya agak tertutup sedikit, gak apa ya. Jadi ini asam nukleat ya, asam nukleat. Nah, ini kan struktur asam nukleat ya. Satu ini kan struktur asam nukleat. Ini nukleo 1, ini nukleotida. Kemudian nukleotida bergandeng-gandeng, maka struktur ini kan asam polinukleotida atau asam nukleat itu tadi. Asam nukleat dia struktur sekundernya tadi membentuk apa? DNA. Nah, ini DNA yang berikatan dengan protein histon. Nah, ini melipat, ini masuk ke struktur tersier ya. Berikatan dengan protein histon disebut apa? Disebut nukleosom. DNA berikatan dengan protein histon disebut nukleosom. Kemudian nukleosom bergabung dengan nukleosom. Nah, ini saling
berpilin lagi, melipat lagi antara nukleosom membentuk apa? Solenoid. Gabungan dari solenoid membentuk apa? Membentuk kromatin. Nah, kromatin ini kemudian kromatin membentuk kromatid. Kemudian kromatid membentuk kromosom homolog. Nah, ini membentuk kromosom. Jadi ini ada struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier. Nah, ini masuk ke struktur kuartener atau struktur kuarter. Itu ya. Itu untuk strukturnya. Kemudian kita sudah masuk ke fungsinya. Itu tadi strukturnya sudah. Semoga bisa dipahami ya. Fungsinya yang jelas berarti asam nukleat itu dia menyimpan informasi genetik. Kenapa? Karena urutan basa nitrogen itu tadi, basa nitrogen baik purin pirimidin yang saling berpasangan itu dia membawa kode-kode tertentu yang disebut dengan gen. Jadi kalau urutannya itu membawa kode, ya urutan basa nitrogen yang membawa kode itu disebut dengan gen. Tapi kalau urutannya itu dia urutan kode biasa, urutan basa nitrogen biasa tanpa membawa kode, maka itu adalah untaian DNA. Jadi gen itu ada di dalam DNA. Ya. Kemudian asam nukleat jelas berperan dalam replikasi, ya, informasi genetik, penggandaan informasi genetik. Kemudian berperan dalam proses sintesis protein, ya, mulai dari transkripsi, translasi, kemudian sampai ke pembentukan asam amino dan juga protein. Kemudian berperan dalam metabolisme seluler. Nah, ini contohnya transformasi energi sebagai koenzim pembawa energi, kemudian reaksi oksidasi reduksi dan perpindahan biomolekul. Ini contohnya apa, Bu? Contohnya itu tadi ATP, ADP ya. Contohnya yang tadi di yang ada di struktur ester fosfat. Ini berperan dalam metabolisme seluler, ya, karena ini sebagai koenzim pembawa energi juga. Jadi setiap melepas satu gugus fosfat maka dia akan menghasilkan energi, begitu pula sebaliknya gitu. Ini untuk penjelasan struktur dan fungsi asam nukleat, semoga bisa dipahami dan tidak terlalu cepat ya. Nanti kalau masih bingung bisa ditanyakan. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.